Video ini untuk kamu yang percaya sama keajaiban dan ingin merubah hidup kamu jadi lebih baik lagi. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview 2 buku yang udah berhasil merubah hidup aku. Nah, buku pertama yaitu Rahasia Magnet Rezeki. Buku ini ditulis oleh Bapak Nasrullah. Yang sampai terakhir aku dapetin buku ini sudah dicetak sampai cetakan ke-52 dan buku ini merupakan salah satu buku yang termasuk mega bestseller. Aku dulu dapetin buku ini secara free dari Gramedia dan setelah aku baca bukunya, gila, ini buku bagus banget. Jadi pantas saja kalau buku ini masuk sebagai buku mega bestseller. Nah, jadi di buku ini membahas tentang rahasia-rahasia magnet rezeki atau diajarkan mengenai cara-cara menarik rezeki dengan cara Allah. Nah, banyak cara ya menarik rezeki dan insight yang aku dapetin dari buku ini yaitu pertama, membiasakan berucap hal-hal yang positif atau mengucapkan hal-hal yang kita inginkan. Nah, hal ini juga didukung oleh Dr. Masaru Emoto, sang peneliti air dari Jepang. Air aja saat dibacakan kalimat yang positif, air juga memberi respon yang positif, berbentuk kristal berlian. Nah, sebaliknya, saat air tersebut diberi kalimat negatif, air pun memberikan respon negatif, yaitu bentuknya jadi tak beraturan. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya, bahwa apa yang kita ucapkan itu sangat powerful. Jadi, lebih berhati-hati, usahakan untuk selalu berucap yang positif, dan kurangi mengeluh kalau mau rezeki lancar. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sedekah. Ini juga diteliti oleh Roger Hamilton, yang merupakan sang social entrepreneur. Beliau meneliti orang terkaya di dunia. Nah, dari hasil penelitiannya, terhadap 38 orang terkaya di dunia, ia menyimpulkan bahwa mereka punya kebiasaan yang khas. Nah, apakah yang khas tersebut? Mereka bukan hanya sekedar rajin berikhtiar, tapi mereka juga punya rahasia rezeki berkelimpahan, yaitu senang berbagi kepada orang lain dan berjiwa sosial. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa memang salah satu magnet rezeki yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah gak akan membuat kamu miskin. Yang ada justru malah makin ada aja rezeki berdatangan. Jadi untuk sedekah gak harus nunggu kaya dulu ya. Selama kamu ikhlas berapapun nominalnya, insya Allah dicatat sebagai amal baikmu. Nah, kemudian ketiga, LOA atau Law of Attraction, atau istilah lainnya adalah hukum tarik-menarik. Yang positif akan menarik hal-hal positif juga, dan yang negatif akan menarik hal-hal negatif juga. Nah, untuk LOA ini sendiri ada 3 cara ya, yaitu ada teknik scripting, afirmasi, dan visualisasi. Scripting sendiri yaitu menuliskan sesuatu seolah-olah hal tersebut sudah terjadi. Ini salah satu teknik LOA yang sering aku lakukan. Aku juga udah bahas di videoku yang ini. Kemudian selanjutnya ada afirmasi. Ini adalah berucap positif seolah-olah apa yang kita inginkan sudah terjadi atau sudah kita dapatkan. Dan selanjutnya visualisasi, yaitu kita membayangkan secara detail apa yang kita inginkan. Nah, ilmu LOA ini juga ada di seluruh agama ya. Kalau di agamaku juga udah dijelaskan bahwa Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Kalau kita selalu berprasangka baik sama Allah, insya Allah, Allah juga akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya, untuk buku yang kedua yang udah merubah hidup aku, yaitu buku Good Vibes, Good Life. Nah, buku ini ditulis oleh Vex King, dan buku ini sudah terjual lebih dari 1 juta buku di seluruh dunia. Buku ini menurutku menjadi pelengkap dari buku Rahasia Magnet Rezeki. Nah, saat pertama kali aku baca buku Rahasia Magnet Rezeki, di bukunya sempat dibahas juga mengenai LOA atau Law of Attraction sebagai salah satu teknik rahasia magnet rezeki. Nah, bagi yang baru dengar kata LOA pasti kebingungan. Terus juga pasti bingung gimana caranya buat praktek LOA. Nah, kemudian di buku Good Vibes, Good Life ini dijelasin secara lengkap bahwa LOA sendiri itu ada beberapa cara atau teknik. Gak hanya itu, di buku ini juga dijelaskan secara detail mulai dari cara scripting, apa aja yang perlu disiapkan, kenapa kita harus berpikiran positif, kenapa kita harus berucap positif, kenapa kita harus berada di perasaan positif, bahkan bagaimana cara kita menanggapi orang-orang negatif dan toksik di sekitar kita juga dijelasin di buku ini. Pokoknya buku ini bisa merubah kita jadi orang yang lebih positif. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau kita jadi orang yang positif,
kita juga akan jauh lebih mudah menarik keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Nah, salah satu insight yang aku dapetin dari buku Good Vibes, Good Life ini, yaitu ada satu kata, yaitu ubahlah caramu berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, maka kamu pun mulai mengubah duniamu. Jadi untuk mewujudkan suatu ide atau lebih tepatnya memasukkan ke persepsimu, kamu harus menyelaraskan frekuensi getarannya. Semakin nyata sesuatu itu bagimu, semakin dekat kamu dengannya dalam hal vibrasi atau getaran. Karena itulah ketika kamu benar-benar percaya pada sesuatu dan bertindak seolah-olah itu jadi kenyataan, kamu meningkatkan kemungkinan datangnya ide tersebut ke dalam realitas fisikmu atau jadi kenyataan kayak gitu. Nah, misal nih kamu berdoa minta sesuatu, tapi dalam pikiranmu, dalam hatimu, kamu sendiri nggak yakin sama apa yang kamu doakan. Ini tandanya vibrasinya nggak sesuai atau nggak selaras. Jadi kalau kamu berdoa, berucap hal-hal yang kamu inginkan, terus kamu meyakininya, maka hal ini akan jauh lebih mudah bisa kita dapatkan daripada kamu berdoa atau berucap tapi kamunya sendiri nggak yakin. Nah, jadi kuncinya adalah di keyakinanmu sendiri ya. Sama halnya kalau dari pengalamanku, aku ingin iPad, tapi casing dan pen iPad-nya udah aku masukkan di keranjang Shopee. Padahal saat itu iPad-nya aja aku belum punya, tapi aku yakin kalau aku pasti punya iPad. Makanya udah cari referensi case dan pen iPad-nya. Malah alhamdulillah Allah kasih gratis iPad-nya. Jadinya case dan pen iPad-nya yang awalnya di keranjang Shopee beneran langsung aku check out. Nah, jadi intinya kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu juga harus yakin kalau kamu bisa dapetin. Tapi jangan hanya berangan-angan, tapinya kamu sendiri masih males-malesan. Tetap juga dibarengi sama ikhtiar atau usaha ya. Nah, kalau kamu ada cerita apa mengenai keajaiban rezeki yang datang padamu? Bisa tulis di komen ya ceritamu, biar bisa menginspirasi yang lainnya juga. Oh iya, buat kamu yang mau baca buku Rahasia Magnet Rezeki dan buku Good Vibes, Good Life ini, untuk link bukunya udah aku letakkan di description di bawah ya. Kalau kamu ada request mau aku bahas tentang video apa, juga bisa tulis di kolom komen ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan kamu juga ingin tumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya, agar kamu selalu dapat notifikasi jika aku upload video baru. Sampai jumpa di video-videoku yang lain guys. Bye-bye!